Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Taufikur Rahman Arya Rasi Setiaki dengan NPM 22315014 dari Prodi Teknik Elektro 22A dari kelompok 3, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Sawal Lino Granto. Perkenalkan, nama saya M. Syakur Aditya Putra, NPM 22315025. Oke, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Mulan Firdaus, NPM 22315007. Saya di sini selaku moderator. Saya akan mempresentasikan tugas kombinatorika dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Bapak Ferry Hendra Saputra, SPD MPD. Jadi kami di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kombinatorika. Jadi kombinatorika merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek. Kombinatorika didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui percobaan, proses fisik maupun proses yang hasil diamati. Solusi yang ingin dicapai dalam kombinatorika adalah jumlah secara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Lalu di sini ada permutasi, pengaturan atau susunan elemen yang memperhatikan urutan tertentu. Lalu ada kombinasi, yaitu pemilihan elemen tanpa memperhatikan urutan tertentu. Lalu prinsip inklusi eksklusi, yaitu metode untuk menghitung jumlah elemen-elemen yang terdapat dalam beberapa himpunan. Lalu ada faktorial, yaitu notasi matematika untuk memperkali berurutan seiring yang digunakan dalam permutasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, itu permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagai atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Terdapat dua macam permutasi, yaitu yang pertama pengulangan yang diperbolehkan. Contohnya adalah kunci pin pada gawai sobat, angkanya bisa saja 2449. Yang kedua, pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Jadi kita di sini memiliki rumus, yaitu P pangkat N R sama dengan N tanda seru per R tanda seru. Lalu di sini ada contoh dari permutasi. Beberapa banyak susunan yang mungkin terjadi dalam kode PIN 4 digit adalah angka yang tidak diperbolehkan berulang. Jadi pembahasannya adalah angka yang mungkin untuk mengisi satu digit kode PIN adalah 1, saya ulangi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak angka ini akan menjadi banyaknya elemen keseluruhan atau N sama dengan 10. Sedangkan R sama dengan 4 adalah kode PIN mengandung 4 digit angka. Pada kode PIN urutan dalam masukkan angka perlu diperhatikan, artinya ada soal ini adalah permutasi. Jadi di sini kita memiliki soal, yaitu P pangkat NR sama dengan N tanda seru per R tanda seru. Misalkan N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 4, maka 10 per 4. Jadi P pangkat 10 dan 4 sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 4. Lalu di sini kita ada penyelesaian, yaitu berupa P pangkat 10 dan 4 sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 151.200. Kombinasi dari materi yang sebelumnya disampaikan oleh saudara Topik. Nah, baik, saya akan mulai kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat dua macam kombinasi. Nah, yang pertama itu pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika kita mengambil 3 bola dari satu wilayah yang berisi 3
bola merah dan 3 bola biru. Bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, yang kedua itu pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, contohnya itu kita memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang. Tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu Cn per N sama dengan N tanda seru per R tanda seru dalam kurung N dikurang R tanda seru. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh kombinasi. Nah, contohnya itu dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, di sini pembahasannya karena ada 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan N sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Kan tadi rumusnya Cn per N sama dengan N tanda seru per R tanda seru dalam kurung N dikurang R tanda seru. Nah, selanjutnya C pangkat C6 2 sama dengan 6 tanda seru per 2 tanda seru dalam kurung 6 dikurang 2 tanda seru. Nah, selanjutnya itu 6 C62 sama dengan 6 tanda seru per 2 tanda seru 4 tanda seru. C6 62 sama dengan 6 kali 5 kali 4 itu tanda seru per 2 kali 1 kali 4 tanda seru. Nah, selanjutnya itu C62 sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1. C62 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan itu 15. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Sawal. Di sini prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi penggabungan antara 2 buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemennya sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan A, N, B. Bersifat setiap unsur yang sama dihitung 2 kali, padahal seharusnya unsur yang sama hanya dianggap 1 kali saja. Oleh karena itu, jumlah elemen hasil penggabungan 2 buah himpunan A dan B dirumuskan dengan di sini terlihat untuk 2 himpunan A dan B, A dan B sama dengan A plus B kurang A dan B. Di sini ada salah satu contoh prinsip inklusi dan eksklusi. Ada beberapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 100 yang habis dibagi 6 atau 9. Penyelesaiannya yaitu misalkan A bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 dan B himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9. Dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, banyak bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 atau 9 adalah mutlak A gabungan B mutlak sama dengan mutlak A mutlak plus mutlak B mutlak min mutlak A irisan B mutlak dalam kurung 100 per 6 plus dalam kurung 100 per 9 min dalam kurung 100 per 18, yaitu sama dengan 16 plus 11 min 5 sama dengan hasilnya yaitu 22. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya,
yaitu pentingnya kombinatorika. Pentingnya kombinatorika yang pertama adalah pemecahan masalah. Kombinatorika memberikan alat untuk memecahkan masalah, pengaturan, dan pemilihan, umumnya dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ilmu komputer. Nah, bisa juga dipakai di ilmu komputer, seperti algoritma dan struktur data sering melibatkan konsep kombinatorika. Yang ketiga adalah statistik. Perhitungan peluang dan distribusi sering memanfaatkan prinsip kombinatorika. Yang terakhir adalah keamanan informasi. Dalam bidang kriptografi, kombinatorika digunakan untuk merancang sistem keamanan. Nah, mungkin itu sedikit tentang pentingnya kombinatorika. Sekian. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.